Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Ahilman di studio. Alhamdulillah, Dan sama-sama. episode hari ini Ahilman ini menarik karena hari ini Ahilman akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaan langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ahilman, pertanyaan pertama ini datang dari Mbak Wulan di Magelang. Kita baca, bagaimana cara melihat kasih sayang Allah saat sedang diuji dengan musibah? Ahilman, tafadhol. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Dan ini juga mewakili pemirsa yang barangkali hari ini sedang dikasih ujian. Ya, sedang dikasih musibah. Pertama yang harus kita pahami bahwa ketika Allah hadirkan ujian dalam hidup kita, maka di saat yang bersamaan Allah sedang menitipkan pesan cinta kepada kita. Sebagaimana bisa kita lihat dalam sabda Nabi SAW, Man yuridillahu bihi khaira yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Dan sungguh Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, seorang hamba, ibtalahum, maka Allah segerakan ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka dengan ketentuan Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Berarti, pertama, yang harus kita pahami bahwa setiap ujian yang datang dalam hidup kita itu adalah pesan cinta. Pesan kerinduan Allah kepada seorang hamba. Maka, apakah itu pesan cinta? Ya. Ketika kapan? Lihat bagaimana sikap seseorang ketika menghadapi ujian itu. Maka ujian akan jadi pesan cinta dari Allah ketika satu, seorang hamba itu menerima ujian tersebut. Ridho, terima, yakin bahwa apa yang Allah hadirkan itu yang terbaik dalam hidupnya, gitu ya. Sebagaimana bisa kita lihat Bamila di surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk padahal itu baik. Kamu anggap itu buruk padahal itu baik, kamu anggap baik padahal itu buruk. Dalam pandangan Allah kan gitu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka yang pertama, menjadi pesan cinta ketika engkau belajar menerima dengan apa yang Allah berikan itu. Yang kedua, ujian itu membuat engkau menyadari. Menyadari dari apa? Satu, sadar kalau kita ini makhluk yang lemah. Kan biasanya ujian itu Mbak Mila mengajarkan kita untuk bisa lebih tahu diri ya. Kita ini hamba biasa, kita ini lemah tak berdaya, la haula wala quwata illa billah, yang maha segalanya adalah Allah. Maka orang saat diuji makin dia sadar, ya, sadar dia bahwa dia adalah hamba. Yang kedua, dia sadar bahwa tidak ada satu musibah pun yang hadir kecuali disebabkan karena dosa yang pernah dia lakukan. Maka orang saat dia diuji, dia bertaubat ke Allah. Dia minta ampun ke Allah. Maka di saat itu dia sedang mendapatkan kasih sayang Allah dari ujiannya. Yang ketiga, dia sadar. Dia ingin minta tolong kepada Allah. Sampai kemudian dia mengatakan, kapan lagi pertolongan Allah datang kepadaku? Ya Allah, hamba sudah gak kuat ya Allah. Hamba hanya menyerahkan pertolongan darimu. Maka
seorang hamba dikatakan mendapatkan pesan cinta dari ujian ketika dia makin menyadari siapa dirinya. Sadar dia lemah, sadar dia banyak dosa, sadar dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, seseorang itu mendapatkan pesan cinta dari Allah ketika dikasih ujian, dia mendekat kepada Allah. Jadi saat dikasih ujian makin dekat ke Allah. Kalau dia makin dekat dengan Allah ketika dikasih ujian, berarti dia sedang mendapatkan pesan cinta dari Allah. 3M, protokol keimanan. Masya Allah. Kan ada protokol kesehatan, ini protokol keimanan. Betul. Ketika lagi diuji, agar ujian jadi pesan cinta. 1, menerima. 2, menyadari. 3, mendekat. 3M. Jangan lupa, Masya Allah. Tapi kalau misalnya ada orang yang diberikan ujian, justru merasa didolimi, merasa jauh dari Allah, itu justru jadi musibah yang sebenarnya. Jadi musibah yang sebenarnya. Betul. Maka untuk melihat apakah ini ujian, apakah ini musibah, apakah ini azab, salah satunya lihat bagaimana respon hamba tersebut ketika mendapatkan ujian tersebut. Kalau dengan sesuatu yang gak enak bikin dia tambah dekat ke Allah, ujian. Kalau dengan sesuatu yang gak enak malah membuat dia jauh dari Allah, musibah. Kalau dengan ujian membuat dia malah semakin membangkang ke Allah karena kelakuan yang dia lakukan, dan semakin membangkang, berarti boleh jadi dia menyegerakan azabnya untuk dihadirkan dalam hidup. Maka siapapun kita hari ini, selama beriman selama kita mau beramal soleh, maka tangkaplah semua ujian itu adalah bentuk ujian dari Allah sedang mencintai kita. Makanya jika ada orang beriman yang sedang diuji, 2 tujuannya. 1, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. 2, Allah sedang mengangkat derajatmu. Hanya itu aja. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang bilang, kenapa ya? Aku teh udah sholat gitu. Aku teh udah sedekah. Aku teh udah puasa, tapi kenapa masih diuji juga? Memang itu caranya. 1, Allah sedang mengangkat derajatmu. 2, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Boleh jadi ada dosa yang tidak bisa tidak atau belum Allah ampuni, tapi kemudian Allah ampuni karena ada ujian yang engkau terima dalam hidup. Maka orang yang ujiannya disegerakan di dunia, maka nanti di hari kiamat akan diringankan hisabnya. Saat nanti dia kembali kepada Allah, diringankan hisabnya. Kenapa? Karena ujiannya disegerakan di dunia. Gitu. Luar biasa. Nah, jadi sebenarnya musibah itu dekat dengan hikmah ya? Pasti ya? Betul. Selalu apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia itu, senang, susah, bahagia, sedih, itu semua pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Dan selalu dalam bentuk kebaikan. Betul. Maka kata guru saya, ketika engkau dikasih musibah, jangan hanya sekedar minta solusi daripada musibah yang kamu dapatkan. Tapi mintalah dihadirkan hikmah dari musibah yang engkau dapatkan itu. Dan sungguh di antara hikmah yang paling besar adalah dengan musibah membuatmu makin dekat dengan Allah. Itu aja. Betul. Maka lihat di surat Al-Baqarah 155, 156, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfuthi wath thamarati wa basyiris sabirin. Dan kami akan timpakan kepada kamu sekalian dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan buah-buahan sebagai apa? Kabar gembira. Masya Allah. Kabar gembira. Jadi kalau ada orang yang diuji dengan rangkaian ujian tadi, kabar gembira. Bagi siapa? As-sabirin, bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika ditimpa musibah, dia ngerasa berat dengan ujiannya. Dia hanya mengatakan begini, sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali ke Allah. Berarti orang yang mendapatkan kabar gembira itu adalah orang yang ketika dikasih ujian musibah dalam hidupnya, membuat dia makin dekat dengan Allah. Dan kadang-kadang, Mbak Mila, diakui atau tidak, kita itu bisa tambah dekat sama Allah kalau sedang dikasih apa? Ujian. Masya Allah. Ahilman, ini menarik sekali. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang harus dijawab. Pemirsa, kita harus jeda. Jangan kemana-mana. Anda tetap di Gapai Kemuliaan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Ahilman, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Ini dari salah satu pemirsa Gapai Kemuliaan. Ahilman, jika kelelahan dan rasa sakit menimpa kita dengan penderitaan yang amat sangat, apakah nantinya akan ada kenikmatan? Silahkan. Jadi, Iya, pastilah ya. Tidak ada rasa pahit yang kita rasakan kecuali akhirnya ada rasa manis. manis. Ibaratnya obat. Obat itu notabene ya, rasanya apa? Pahit. Tapi saat kita mau menelannya, maka di saat itu akan ada rasa manis yang kita dapatkan ketika kesembuhan datang dengan izin Allah daripada obat yang kita minum tersebut. Maka begitulah hidup. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ya. Dunia ini tempat meninggal kita. Betul. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka orang yang menjadikan dunia sebagai penjara bagi hidupnya, artinya dia itu memang mengekang dirinya untuk berbuat buruk gitu. Karena dia tahu bukan ini tujuannya. Nanti di surga dia akan mendapatkan balasan selama dia di dunia dengan segala kepahitan yang dia rasakan. Maka jangankan nanti di akhirat ya Mbak Mila. Kata Nabi, segala sesuatu dari kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan, rasa sakit, sampai duri yang menusuk kakimu, maka di saat itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Nah, kalau kita pahami ini, berarti tidak ada yang namanya kesedihan abadi kan? Tidak ada yang namanya kebahagiaan abadi. Baru abadi ketika nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan hanya di dunia, tapi nanti saat nanti di akhirat. Makanya orang biasanya ya, dan memang ini Nabi juga sampaikan, jalan ke surga itu berlika-liku katanya, berat. Tapi jalan ke neraka itu seringkali dianggap sesuatu yang enak kan. Jadi jalan ke surga memang menyakitkan, jalan ke neraka memang memudahkan. Terus gimana tuh? Ya udah, siapa yang serius mendekat kepada Allah saat di dunia, maka nanti dia akan mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat ketika nanti di surga. Tapi barang siapa yang menjauh dari Allah, dia merasa nikmat dengan dunia, tapi sebenarnya dia terperangkap dengan keadaan dunia yang bukan akhir segalanya. Maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari rasa nikmat yang dirasakan di dunia karena dia melalaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bisa merasakan ketenangan dalam mendekat kepada Allah, walaupun pahit dia rasakan, maka kepahitannya akan dia dapatkan nanti balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang apa yang Mbak Mila misalnya ya ditanyakan, Mbak Mila suka bilang gini, orang tuh hidupnya susah gitu. Misalnya mohon maaf, misalnya miskin misalnya. Kita anggap orang yang miskin di dunia itu orang yang paling rugi misalnya. Padahal belum tentu. Kalau dengan kemiskinannya membuat dia makin dekat ke Allah, boleh jadi dia lebih mulia. Makanya kalau kita bagi golongan manusia, ada 4 golongan Mbak Mila dalam menjalani hidup. Ada yang manusia itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada. Ya. Ada yang kedua, manusia itu bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Ada. Ada yang ketiga, manusia itu sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Tapi ada yang keempat, orang itu sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Siapa? Baginda Muhammad SAW, para nabi dengan izin Allah, misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, kaya, raja, diberikan kemampuan luar biasa. Tapi ada seseorang yang bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Firaun, Qarun, ya, Sa'labah, dalam sebagian kisah diceritakan. Ada yang ketiga, orang mungkin sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Bilal bin Rabah, Uwais Al-Qarni, ya, bagaimana beliau mengasuh ibunya yang tua renta, yang lumpuh, yang buta. Tapi beliau menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Masya Allah. Sampai disebutkan Uwais itu masyhurun fis sama wala masyhurun fil ard. Namanya viral di langit. Walaupun tak terkenal di bumi. Padahal izin pemuda biasa. Hanya ngurus seorang ibu.
Tapi bisa disebutkan orang ini terkenal di langit tapi tak terkenal di bumi. Kalau tidak salah ada sahabat juga yang kemudian sempat meminta didoakan oleh Iya, Uwais Al-Qarni ya. itu sahabat Umar bin Khattab Umar bin radhiyallahu Khattab an. radhiyallahu Karena satu kali Umar pernah diceritakan nanti akan ada satu orang pemuda yang berangkat dari Qarn, dari Yaman, ya akan datang ke kota Mekah mengantarkan ibunya untuk haji. Apa cirinya? Cirinya itu kalau kamu nanti buka bajunya, kamu lihat punggungnya akan banyak keluar darah dari punggungnya. Maka singkat cerita bertemulah. Nah Umar penasaran, apa ciri-cirinya? Punggungnya berdarah. Suruh buka baju Uwais, dibuka baju benar berdarah. Ketika ditanya kenapa engkau berdarah, ternyata punggungnya berdarah karena gesekan kursi akibat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Di dunia mungkin tidak terkenal, mungkin biasa saja, tapi terkenal di langit. Nah na'udzubillah ada yang keempat, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Jadi kita mau pilih yang mana? Gitu. Nah, oleh karena itu, jangan menjadikan dunia sebagai patokan, jangan menjadikan dunia sebagai patokan seperti apa kebahagiaan kita. Bukan. Kita belum dikatakan sukses kalau kita belum masuk surga. Betul, itu aja yang harus itu aja, ya kan? Dan mindset kita juga harus ternyata ini tuh berkaitan juga dengan bagaimana cara kita memandang juga ya. Betul, maksudnya betul. apa yang tadi kita rasakan gitu, maksudnya rasa sakit atau mungkin kebahagiaan yang ada di dunia ini, itu tergantung bagaimana cara kita tadi merespon. Makanya kita harus tetap berdoa kepada Allah kan. Jadi antara doanya pemirsa bisa baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Perhatikan. Selamat dalam agama. Gitu kan? Afiat badan, tambah ilmu, berkah rezeki, ya. Bukan banyak rezeki, berkah rezeki. Bukan sehat tapi afiat. Apa bedanya sehat dengan afiat? Sehat wal afiat biasanya gitu nah, ya. Gitu kan? Kenapa? Sehat itu nggak tahu. Sehat itu mungkin cakupannya hanya fisik. Kalau afiat bisa ke batin juga, hati juga. Kalau sehat, benar. Oh benar. Kalau sehat, ketika tubuh kita digunakan sesuai fungsinya. Mata bisa melihat, namanya sehat. Tangan bisa menyentuh, namanya sehat. Jadi anggota tubuh digunakan sesuai fungsinya. Itu sehat. Tapi kalau afiat, perhatikan. Afiat itu ketika anggota tubuh digunakan sesuai fungsi yang diinginkan oleh yang menciptakannya. Mata bisa melihat, namanya apa? Sehat. Tapi ketika mata hanya melihat yang baik-baik saja, namanya sehat wal afiat. Oh, Masya Allah. Jadi itu sebenarnya. Jadi untuk kebaikan tadi ya? Iya. Tangan bisa mengambil, menyentuh, tapi hanya menyentuh yang baik-baik saja. Sehat wal afiat. Itu. Makanya selamat dunia di atas agama kita, afiat badan, tambah ilmu. Makanya ilmu itu nggak boleh tawadhu, nggak boleh aku mah cukup. Tapi harus haus. Harus haus dengan ilmu, merasa kurang. Tambah ilmu. Makin tambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin bertambah ibadahnya. Makin bertambah ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Itu berangkat dari ilmu. Harta, rezeki, berkah. Setelah itu apa? Taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Sempurnakan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Orang sukses itu kalau dia diridhoi oleh Allah, masuk ke dalam surga dan dia dijauhkan dari siksa api neraka. Sukses. Itu sukses, sebenar-benarnya sukses. Itu luar biasa. Tapi prosesnya tentu saja harus diimbangi tadi ya, ilmu. Makanya kalau sekarang di dunia pahit, ya berat sekali. Ya, kan tujuannya bukan dunia. Tujuannya akhirat. Kalau dengan kepahitan-kepahitan dunia yang kecil ini mendekatkan kita dengan surga, ya udah. Nah, tapi meyakini dan memaknai bahwa kepahitan ini akan berbuah manis, itu kan juga nggak langsung ya, nggak instan. Tapi itu tadi ya, dipupuk pelan-pelan. Dan yang harus kita yakini bahwa dunia bukan akhir. Dunia ini hanyalah perjalanan etape kita saja. Banyak orang yang gelisah dengan lika-liku dunia karena menganggap dunia adalah akhir kehidupannya. Iya. Ya.
Tapi orang akan lebih tenang menjalani hidup di dunia karena dia tahu, ini mah sementara. Ada akhir tujuan kita. Ibaratnya orang yang mendaki gunung, ketika dia tahu puncak adalah tujuannya, maka seberat apapun rintangan saat dia mendaki akan dia lalui kan. Karena bukan ini tujuan saya, itu. Nah kalau dalam proses mendaki ini ada ujian, ada godaan, dan harus kita jadi tidak sampai pada puncak, yang penting tujuannya adalah puncak. Kalau tidak ketemu sampai puncak, minimal aku sudah berkorban terbaik untuk mencapai puncak itu. Masya Allah. Begitupun juga dunia. Baik, Ahilman kita harus jeda dulu. Sama-sama. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Ini pertanyaan terakhir ya, Ahilman. Iya. Ini pertanyaan dari Mbak Regita di Malang. Kita baca. Jika masih memiliki janji dengan teman kecil dan sudah lama tidak bertemu, apa yang sebaiknya dilakukan? Ahilman. Ini kayaknya masih, jadi hati tuh masih gelisah karena merasa masih ada hutang janji. Gitu Ini janjinya janji benar apa janji enggak? Oh ya, karena harus dipisahkan. Memang ada janji yang barangkali sejak kecil kan dalam artian masih belum balik ya, belum mukallaf gitu, belum diakui sebagai catatan amal dari seseorang gitu, karena ya masih kecil. Tapi yang namanya janji kan selalu aja hutangnya, ingin kita penuhi. Maka sebaiknya jika engkau masih bisa mencari orang tersebut, ya cari dan penuhi janjinya, ya. Dan ya memang janji itu adalah hutang gitu, maka jangan mudah berjanji, jangan mudah mengatakan janji. Dan ya seyogianya sudah harus kita penuhi janji tersebut. Apalagi jika janji itu dalam keadaan sadar gitu ya. Dalam keadaan mengikat dan dalam keadaan sudah baligh, maka harus sudah kita penuhi pasti. Ini kayaknya kalau dilihat dari pertanyaannya, berarti tampaknya jadi kepikiran Ahilman. Karena ibarat kata ini teman kecil ya. Jadi mungkin sudah lama tapi masih teringat. Mungkin jadi sesuatu yang memang harus rasa-rasanya harus ditunaikan. Nah misalnya kemudian sulit untuk ditemui, atau kayaknya kok nggak ketemu ya, udah hilang kontak gitu. Ada dua. Pertama, engkau bisa mencari bagian anggota keluarganya. Sama kayak begini, mungkin kalau janji agak umum ya. Misal kita punya hutang lah sama seseorang. Kalau hutang kan agak strict gitu ya. Nah kalau kita punya hutang sama seseorang, pertama ya kita harus memastikan pembayarannya kepada orang tersebut. Yang kedua, kalau nggak ketemu, maka temui keluarganya. Ahli warisnya terutama. Pasti dia punya anggota keluarga. Nah, kalau nggak ketemu juga, maka yang ketiga, engkau bisa berbuat baik kepada orang lain, niatkan kebaikanmu, pahalanya untuk dia. Teman kita itu. Teman kita. Nah maka sama kalau kita ibaratkan dengan konteks yang tadi bisa begitu. Jadi kalau bisa ya temui janjinya. Ya kalau bisa ketemu orangnya ya temui orangnya, penuhi janjinya. Kalau enggak, temui anggota keluarganya. Bahwa aku pernah berjanji kepada si fulan dan aku tidak menemukan si fulan, maka aku ingin penuhi kepada anggota keluarganya. Semoga ini menjadi bagian penembus janjiku kepada si fulan. Nah kalau nggak ketemu juga semua, udah menghilang, maka cukuplah engkau berbuat baik kepada seseorang yang lain, niatkan pahalanya untuk orang yang pernah kamu janjikan itu. Nah konteks bahasan yang terakhir ini kan sebenarnya lekat juga dengan bahasan amanah ya. Amanah ya. Jadi bahwa amanah itu sesuatu yang kita janjikan, kita ucapkan pada orang lain itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pasti ya. Pasti. Makanya ya ini pembelajarannya adalah ukurannya seperti apa dulu ya. Takutnya kan misalnya mohon izin. Sejak kecil kita kan suka kadang-kadang kita berteman terus ya. Nanti dimanapun kau berada cari aku ya. Nah itu kan bagian dari pertemanan masa kecil. Ya, sedangkan ya kondisinya kan hari ini nggak semudah yang diucapkan waktu masa kecil kan. Aku harus ikut pasanganku, kamu juga harus ikut pasanganmu. Nah apakah janji itu harus kemudian diiyain kan? Ya enggak juga gitu. Ya kecuali janji dalam akad yang sangat serius gitu ya. Di atas materai ada notarisnya. Nah itu kan lain cerita. Nah maksud saya khawatirnya mengira ini hanyalah janji-janji waktu kita waktu kecil yang mungkin juga kan suka gitu kan. Takarannya tuh nggak seserius gitu ya Hilman. Nanti kita kuliahnya bareng ya. Gimana kalau yang satunya beruntung dapat ini, satu ini ke sini? Kan nggak mungkin juga. Aku tuh ingkar janji sama kamu. Nggak gitu juga. Karena kuliah kita beda kan, nggak juga kan. Jadi ada konteksnya yang harus dilihat. Maka tadi saya bertanya, ini konteksnya dalam hal apa nih? Khawatirnya kita mengiyakan tapi malah memadorotkan. Makanya kita juga boleh meninggalkan sesuatu
yang sekiranya kalau kita iyakan akan madarat. Oh, oke. Jadi tidak masalah Tidak ya? masalah. Oh, oke. Makanya sampaikan. Makanya di awal tadi saya tanya, ini mengikat nggak? Waktu itu janjinya dalam keadaan sadar, bukan sadar, dalam keadaan baligh, mukallaf atau tidak gitu. Betul. Nah ini akan mengikat seperti apa hukum yang akan terjadi, dilakukan. yang akan dilakukan daripada janji tersebut. Jadi usahakan ngobrol dulu, cari dulu. Kalau Iya. memang misalnya itu sesuatu yang harus ditunaikan berkaitan misalnya mungkin dengan hutang atau apa, iya. segera. Kalau tidak ya sampaikan tadi ya, Iya. Ahilman. Apa-apa yang kemungkinan kalau dilanjutkan malah jadi mudarat. Betul. Oke. Nah biasanya kalau masalah nih, menarik juga masalah hutang. Misalnya ada orang yang menghutang dengan kita, yaitu tadi sulit sekali atau begini, yang berhutang kepada kita sudah meninggal. Jadi kan yang itu menjadi tanggungan ahli waris. Oke. Tapi ternyata ahli waris tidak dikomunikasikan, Oke. misalnya. Bagaimana ya kemudian kita menagih itu, karena itu kan berkaitan juga dengan nasibnya si mayit ini sebenarnya gitu loh. Memang juga sulit ya. Soalnya Iya. pernah terjadi. Oke. Pelajaran pertama adalah dalam proses transaksi hutang piutang, faktubuh, catat. Oh catat, oke. Itu penting. Maka harus ada catatan, ada saksi, ya minimal catatan, karena itu bukti, ya. Karena nanti ya dikhawatirkan jika si fulan yang punya hutang itu wafat dan belum sempat mengkomunikasikan kepada Iya, ahli warisnya, iya. ada bukti bahwa si fulan itu punya hutang. Karena berat juga Mamila, kalau kita bilang tiba-tiba ke keluarga besarnya dia punya hutang, mana buktinya? Iya, betul. Boleh jadi nggak akan diterima kan? Ya salah siapa? Ya salah dua-duanya. Kenapa waktu transaksi hutang tidak mencatatnya? dicatat, ya. Gitu. Makanya ya berat gitu. Kecuali memang ya ada kelembutan hati. Tapi kalau bicara hutang kan kadang-kadang Aduh, sulit ya. agak berat gitu. Apalagi hutang nominalnya besar, Besar, gitu. betul. Makanya ya pelan-pelan gitu. Ya ingat, setiap dalam berhutang ini kan perintah Allah juga. Perintah Allah. Ada di Ya Quran. ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Al-Baqarah 282, ayat paling panjang dalam Al-Qur'an itu. Satu halaman penuh. Satu halaman penuh, Itu betul. bicara tentang hutang piutang tuh. Jadi apabila wahai orang beriman, apabila engkau melakukan transaksi hutang piutang, catatlah hutang tersebut. Jadi yang punya hutang punya catatan, kita yang dihutangi punya catatan. Ini kadang-kadang mohon maaf, yang suka nyatet tuh yang mana? Yang Yes. dihutangi apa yang ngutang? Biasanya yang dihutangi. Yang dihutangi. Padahal perintahnya dua-duanya. Iya, itu. Ya, kalau yang dihutangi mah nggak akan lupa dong. Iya, masih ada. Yang sering lupa yang nih. mana? Yang ngutang. ngutang. Ada bahasa waktu minjemnya, butuhnya luar biasa. Waktu ditagih, Aduh, sulitnya. pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Dan kadang sulit banget Betul. ditemuin. Makanya, oke, pertama ini pelajarannya ya, harus ada catatan. Yang kedua, udah nggak ada catatan, nggak ada saksi, tapi dia punya hutang. Gimana cara kami mengkomunikasikannya? Oke, komunikasikan kepada ahli warisnya. Jika benar dia punya hutang, dengan komunikasi yang baik. Oke. Karena segala sesuatu jika dikomunikasikan dengan baik pasti akan menemukan kebaikan. Jadi nggak Jadi tiba-tiba caranya. misalnya si fulan meninggal, kita datang ke keluarganya, tuh dia punya duit, punya utang sama gua, bayar. Nggak gitu dong, pelan-pelan. Babnya Dengan apa, cara yang ma'ruf ya. latar belakangnya apa, caranya seperti apa, gitu. Sampaikan. Nah, kalau sudah diterima bahwa hutang bersangkutan sekian, anggota keluarga bilang, aku nggak ada duitnya, dari mana dong, gitu ya. Gimana caranya? Berikan kemudahan. Oke, ya sudah. Yang penting saya menyampaikan hutang si fulan. Silakan bayarnya mau seperti apa? Mau dicicil? Mau dikasih tenggat waktu? Mau seperti apa? Oke, kalau sudah ketemu, tetap juga nggak bisa bayar. Disinilah ada keikhlasan di hati kita. Ya sudah, ikhlasin saja. Insya Allah jadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi ya. Nah, untuk di level mengikhlaskan itu ya Apalagi gitu. kalau hutangnya Tapi harus itu tadi ya, step by stepnya Dijalanin. dilakukan ya, Hilman. Jadi nggak berarti kemudian dia punya hutang udah Ikhlasin ikhlasin aja, jangan. Proses. Karena ingin membantu kebaikan dalam diri yang bersangkutan terutama. Karena ketahuilah di antara perkara yang akan menggantungkan hisab kita nanti saat berjumpa dengan Allah ketika kita masih punya hutang kepada manusia. Ya Allah. Apalagi urusan muamalah itu ya. Maka harus diselesaikan. Itu ya. Bahkan Nabi itu kan memberikan peringatan luar biasa. Nabi itu mencontohkan satu kali ada seseorang yang meninggal, ya Nabi sampai nggak mau menyolatkan. Iya. Ya kan? Karena masih ada Karena di antaranya karena dia masih punya hutang. Sampai ada yang menjaminkan pembayaran hutang tersebut. Ini sebenarnya pesan agar tidak menyepelekan hutang. Bahkan Nabi pun tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Sampai ada yang menjaminkannya. Masya Allah, itu loh betapa Islam betul-betul mengatur ya, Ya. supaya itu tidak saling menzolimi. Betul, betul. Luar betul. biasa. Baik, Ahilman. Ini Sama-sama.
menarik, tapi waktu kita terbatas, pemirsa. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga tadi apa yang kita bahas bisa menambah ilmu kita serta keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.